Terus oh iya. Terus ini dan lagi temannya jatuh. Terus Dimas lihat dari jauh. Ditolong apa enggak? Ditolong. Setuju ya menolong temannya? Setuju? Mbak Eka? Terus ada Bu Emi bawa buku berat atau pas bersih kelas atau kelasnya kelihatan berantakan semua barang di luar. Apa yang kamu lakukan? Apa? Menolong guru apa? Membantu apa? Membersihkan kelas bersama-sama. Kalau kelasnya rapi sampean seneng kok enggak? Nah sekarang kemarin karena kita sudah buat kesepakatan kelas, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Kita yakin akan nilai-nilai kebaikan, yang hal-hal yang baik yang sudah kamu temukan kemarin. Memang tulis ya nilai-nilai yang baik. Apa aja kemarin nilai-nilai yang baik? Berbuat baik, sopan, terus membantu ibu guru, datang tepat waktu, itu baik apa ya? Baik ya. Baik apa enggak Mbak Reka? Baik. Karena itu semua hal baik yang kita sepakati untuk kita lakukan bersama. Sekarang kita buat satu keyakinan. Kalau yakin, ya berarti sampean tanamkan dalam hati. Yang dilakukan. Nggak disuruh sama Bu Guru, tetap dilakukan. Ya, Bu Guru nggak lihat, temannya nggak lihat, tapi tetap dilakukan. Karena itu aku yakin itu baik. Ya. Mbak Bina tahu kenapa kok dipanggil Bu Emi ke sini? Nggak tahu ya. Tadi waktu istirahat ada apa ya? Kok Rangga sampai nangis, sampai marah, terus Mbak Bina juga lari-lari. Apa yang terjadi tadi? Saya rebutan kunci, terus Rangga itu nyangkat tangan aku, Rangga nyakal. ya, terus saya balas sama cijikan. Oh, terus setelah itu Rangga kamu dendam, makanya terus Rangga nangis. Oh. Ya memang semua orang itu pasti pernah ini ya bertengkar sama temannya. Bu Emi juga dulu pernah waktu masih kecil juga bertengkar sama adiknya, juga pernah bertengkar sama temannya. Kita semua pasti pernah mengalami ya. Tapi kira-kira ya Mbak, ada nggak cara lain untuk menyelesaikan masalah supaya nggak sampai bertengkar, nggak sampai saling memukul gitu? Apa ya kira-kira biar nggak sampai terjadi? Kalau dia minta kunci saya kasih ke saya. Oh gitu. Jadi bermain bersama, nggak usah saling merebut gitu. Itu nggak cuma kunci aja semua ya, mainan apa gitu kita bisa bermain dengan. Soalnya waktu kita buat kesepakatan kelas itu, ya kan? Kita kesepakatan kelas kita apa? Dengan teman harus gimana? Sama teman harus aku, Betul ya. harus Aku saling menolong. saling nolong, saling menghargai. Iya betul. Ya, karena kita tuh punya keyakinan kelas saling menghargai, saling menyayangi. Kita kalau ada masalah kita pikirkan, iya yo caranya biar nggak sampai ya diselesaikan. Oke. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bu Emi, Bu Pak Dias, beserta Bapak Ibu Guru yang ada di SLB Negeri 2 Kota Blitar. Marilah pada kesempatan
siang hari ini kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan juga kesempatan pada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat menghadiri kegiatan diseminasi dari calon guru penggerak SMP Negeri 2 Kota Blitar dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita berikan pada Junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri teladan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya, pertolongannya sampai nanti yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pada hari ini kita melakukan kegiatan diseminasi calon guru penggerak angkatan ke-7, angkatan ke-6 yang diadakan oleh kementerian. Kebetulan di SMP Negeri 2 Kota Blitar ada 2 calon guru penggerak pada angkatan ini. Pada kegiatan ini 2 calon ini akan mendiseminasikan materi-materi atau kegiatan yang sudah dilaksanakan selama ini. Oleh karena itu, dengan adanya diseminasi ini kami berharap sekolah SMP Negeri 2 Kota Blitar berharap agar calon guru penggerak bisa menggerakkan Bapak Ibu semua, menggerakkan dan memberi motivasi, semangat untuk mengupdate hal-hal yang terbaru yang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah SMP Negeri 2 Kota Blitar, juga di seluruh anggota kegiatan atau seluruh paguyuban guru SMP di kota ini. Dan juga kami berharap dengan adanya guru penggerak ini, sekolah kita dalam rangka pembelajarannya juga akan menjadi lebih baik. Dan mudah-mudahan ilmu yang akan diberikan kepada 2 calon guru penggerak ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi anak-anak didik kita. Karena dengan adanya calon guru penggerak ini, pembelajaran yang akan diberikan akan menjadi lebih baik dan akan bermakna bagi anak-anak didik kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mereka mendiseminasikan ini dapat kita ambil manfaatnya, sehingga kita semua juga bisa memperoleh manfaat dari ilmu dari diseminasi ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Pakso atas pembukaan yang disampaikan. Mohon izin teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya hadir di tempat ini untuk belajar bersama. Jadi kami duduk di sini bukan sebagai guru atau sebagai orang yang lebih tahu, tetapi karena kami sudah mendapatkan materi ini terlebih dahulu, maka kami ingin membagikannya bersama-sama kita belajar. Harapan kami juga dengan membagikan itu kita juga semakin kuat menguatkan ya Pak Dias. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan ini. Bapak Ibu, kami di sini akan berbagi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi sebelumnya kami sudah mencoba untuk menerapkan di kelas kami masing-masing, dan sekarang kami akan membaginya. Nanti akan ada beberapa poin dalam budaya positif ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas,
keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dalam segitiga restitusi. Nanti saya akan berbagi dengan Pak Dias. Saya akan berbagi poin 1 sampai dengan 3. Pak Dias nanti akan membagikan yang poin 4 sampai dengan 6. Dalam budaya positif ini, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya pikir penting untuk memberikan dasar-dasar pendidikan yang kami terima ketika kami mulai masuk dalam pendidikan calon guru penggerak. Selama ini kita mengenal Ki Hajar Dewantoro itu pada saat apa, Bapak Ibu? Biasanya namanya disebut pada Hari Pendidikan Nasional saja ya. Jadi kita tidak mengenal beliau, kita hanya mengetahui beliau itu dari Ki Karso Suntolodo, I Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Tuturi Handayani paling kita ingat karena ada di dasinya anak-anak. Ya, hanya saat tanggal 2 Mei kita menyebut nama beliau. Dan ternyata dalam pendidikan guru penggerak ini kita mencoba untuk mempelajari dasar-dasar pendidikan yang sudah beliau tanamkan sejak puluhan tahun yang lalu. Beliau menanamkan dasar-dasar pendidikan itu disesuaikan dengan kondisi Indonesia, gitu. Jadi untuk membuka kenapa kita harus menanamkan budaya positif di sekolah dengan cara seperti bagaimana, maka saya akan membagikan dulu dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang untuk mengubah pola pandang kita, mindset kita tentang pendidikan anak-anak. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan itu yang pertama adalah menuntut atau sistem AMO, menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sistem AMO KHD mencakup 3 semboyan yang sudah saya sebutkan tadi. Dengan Sosuntolodo, I Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Lalu yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat ini mencakup. Lalu yang kedua kodrat anak. Kodrat anak ini mencakup kodrat untuk merdeka, menjadi manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya secara lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, tetapi bersandar akan kekuatannya sendiri. Lalu kodrat yang kedua adalah kodrat anak adalah bermain. Anak-anak dapat mengembangkan panca inderanya dan kemampuan berpikirnya lewat permainan-permainan yang menyenangkan. Jadi kalau di sini saya sempat berpikir kalau permainan-permainan dulu itu kan sifatnya untuk menghilangkan kebosanan pada anak ya. Kita beri permainan supaya anak-anak itu pikirannya bisa kembali segar. Ternyata tidak seperti itu. Jadi permainan itu memang kodratnya anak. Jadi bukan hanya sebagai selingan, tetapi belajarnya anak dia lewat permainan. Yang ketiga adalah berhamba pada anak. Berhamba ini maksudnya bukan kita terus menjadikan anak raja dari segalanya, tetapi lebih kepada berpihak atau berpusat pada anak secara bebas dari ikatan dengan suci hati mendekat pada anak, bukan karena meminta hak pada anak, karena ternyata KHD itu mempunyai anak berkebutuhan khusus juga, dan beliau mengatakan selamanya akan berhamba pada anak. Lalu yang keempat, saat kita kuliah dulu mungkin kita mengenal teori tabula rasa ya. Anak adalah kertas kosong dan kita anak itu masih benar-benar murni. Jadi kita nantinya sebagai pengajar yang akan menggoreskan apa pada diri anak tersebut. Ternyata menurut KHD tidak seperti itu. Ada dua teori memang ya Pak Dias, tabula rasa dan satunya lagi teori yang anak-anak itu memang sudah lahir itu sudah penuh, sudah bukan kertas kosong lagi. Nah, kalau menurut KHD, anak itu bukan kertas kosong. Anak sudah dilahirkan dengan membawa kodratnya masing-masing,
lahir dengan goresan-goresan samar. Jadi anak itu sudah membawa bakat minatnya itu sudah ada. Nah, tujuan pendidikan adalah menebalkan laku baik agar anak dapat menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan sosiokulturalnya. Goresan laku baik itu juga akan menutup goresan laku buruk pada anak. Jadi itu tujuan pendidikan, menebalkan laku baik dan menyamarkan laku yang buruk yang sudah ada pada diri anak. Lalu yang kelima adalah budi pekerti. Budi adalah pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak. Budi pekerti adalah tenaga atau semangat. Jadi budi pekerti adalah perpaduan yang harmonis antara pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga akan membangkitkan tenaga atau semangat. Lalu yang keenam, pendidik seperti petani yang menuntun tumbuhnya benih, menyiapkan tempat tumbuh dan merawat benih agar tumbuh dengan baik dan menghasilkan. Jadi seorang petani tidak akan bisa menanam jagung untuk mengharapkan tumbuhnya padi karena masing-masing sudah membawa kodratnya sendiri-sendiri. Jadi pendidik menyediakan tempat tumbuhnya. Baik, ini pemikiran baru yang kami dapatkan tentang pendidikan. Saya akan masuk ke budaya positif. Sekarang saya akan bertanya sedikit kepada Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Mungkin Pak Sul, pendapatnya Pak Sul. Terima kasih Bu Beni sebagai calon guru negara. Hukuman dapat mendisiplinkan anak dengan catatan hukuman itu sebatas untuk memberi jera yang tidak menyakitkan. Memang ada beberapa hukuman yang perlu kita hindari ketika hukuman itu betul-betul memberikan dampak negatif, seperti terlalu menyakitkan. Hukuman itu kan banyak, misalkan hukuman itu hanya sekedar memberikan efek jera yang sifatnya tidak memberikan hukuman fisik, itu kan boleh-boleh saja. Memang hukuman secara keseluruhan tidak dibolehkan karena membuat dampak yang negatif terhadap pemikiran anak. Tapi hukuman yang bisa menundukkan atau mendisiplinkan itu boleh, sebatas tidak menyakitkan atau tidak berupa hukuman fisik yang membuat anak itu takut atau tidak memberikan motivasi pada siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sul. Lalu yang pertanyaan romantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti yang disampaikan Pak Sul tadi ya, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo. Bagaimana? Dan pertanyaannya yang ketiga, memberi penghargaan apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Untuk ini ya, pengalaman kita banyak sudah dalam pemberian hukuman, motivasi, lalu hukuman yang sifatnya itu tidak menyakiti. Nah, nanti akan kita pelajari bersama di sini. Baik, masuk dalam budaya positif. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada sedikit kegiatan. Kita mau diberikan permainan atau enggak? Atau kita bayangkan saja ya. Kita memiliki sesuatu yang berharga. Coba kita pikirkan, misalnya keluarga atau
harta atau ilmu, lalu sesuatu yang berharga itu kita masukkan dalam genggaman tangan kita. Ya, bisa dibayangkan ya, kita dekat, kita genggam erat-erat agar yang kita anggap berharga itu tidak sampai lepas. Lalu datang orang lain untuk meminta hal yang berharga itu kepada kita dengan rayuan, dengan mungkin dengan kekerasan, lalu ujian, ayolah kamu baik, cobalah buka, berikan hal yang berharga itu padaku. Kalau tidak mau langsung diancam atau diberi uang atau apa untuk agar kita dapat melepaskan hal yang berharga itu. Kira-kira Bapak Ibu melepaskan atau tidak? Kira-kira melepaskan atau tidak? Tidak ya? Tidak. Tetap kita genggam erat. Meskipun rayuannya begitu maut, pasti tetap akan kita genggam. Berarti yang memiliki kontrol, kendali pada diri kita itu sebenarnya siapa? Orang lain atau diri kita sendiri? Ketika begitu banyak rayuan, ancaman, dan kita tidak mau melepaskan, berarti kontrol itu tetap ada pada diri kita sendiri, ya. Nah, itu kita sepakati bersama ya kan. Kontrol berarti ada pada diri kita sendiri. Nah, ada teori kontrol yang disampaikan oleh seorang ahli. Nah, tetapi kita memiliki, selama ini kita memiliki ilusi terhadap kontrol tersebut. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya bagaimana? Salah satunya dengan pemberian hukuman itu tadi. Hukuman mengontrol tingkah laku murid. Tetapi ketika anak tetap tidak melakukan aturan dengan baik, berarti kita sudah berhasil apa? Apakah kita sudah berhasil mengontrol perilaku anak? Walaupun lewat hukuman. Belum ya? Karena yang memegang kontrol atas diri anak-anak, ya anak-anak itu sendiri. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan guru mengontrol murid, itu hanyalah ilusi belaka. Ya mungkin dia bisa, ya Bu, ya Pak, tetapi berikutnya ya sudah. Atau kita sebagai orang tua, ini ilmu ini tidak hanya untuk murid-murid kita, tetapi kita sebagai orang tua juga. Lalu ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter. Saya sendiri kalau mendengar kritik, ya saya menerima, betul. Tetapi pasti ada rasa pedes gitu ya. Kritik sebaik apapun gitu, sebagai manusia pasti rasanya pedes gitu. Itu bagi orang yang punya pikiran positif pasti oh ya baik. Tetapi ketika orang tidak bisa menerima kritik sebaik apapun, pasti lebih menjatuhkan dan menyakitkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu dalam arti seperti pemberian ini ya, seperti reward dalam bentuk ucapan. Kamu pintar, kamu ini. Itu yang setiap hari kita katakan. Kamu pintar loh kalau Anda tidak terlambat. Itu juga merupakan sebuah ilusi. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya ini terjadi juga ya, karena saya bilang pintar ya, pintar ya bisa menata kamar sendiri. Tapi besoknya ya wis ini, karena pikiran dia itu kan juga cuma oh pintar kayak noto kamar. Kalau selanjutnya apa misalnya hal-hal yang lain tidak kita beritahukan alasannya apa-apa, dia hanya berpikir bahwa oh pintar itu berarti pas noto kamar, tidak dalam hal yang lain. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dalam stimulus respon kita bisa ketahui di sini ya. Saya baca secara cepat. Kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi dalam kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun bisa mengontrol, itu yang saya katakan tadi hanya ilusi. Hanya ilusi karena belum tentu dia itu manut sama jenengan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, saat dibujuk dan gagal, biasanya kita memaksa. Dan itu praktek itu sering saya sendiri melakukan ke anak saya. Kalau sudah dibujuk dan bisa, akhirnya dipaksa. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu pada respon, model berpikir menang dan kalah. Kalau saya berhasil memaksa, berarti saya yang benar. Tetapi pada teori kontrol, model berpikir win-win solution, menang dan menang. Nah, dalam budaya positif, tentunya kita akan berpikir atau dalam pikiran kita, budaya positif itu pasti ada kata disiplin. Disiplin artinya belajar. Tetapi selama ini dalam budaya kita, sekarang jangan bayangkan zaman sekolah dulu, makna disiplin itu biasanya menyenangkan atau tidak. Soalnya mesti wedi, takut ya, terlambat takut, pasti kena hukum, nggak ngerjakan kena hukum, seperti itu. Jadi ada ketakutan dalam kata-kata disiplin. Nah, suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Nah, di sini kuncinya. Disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Budaya positif itu nantinya akan merujuk atau untuk meraih nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Disebut universal karena sifatnya universal ya, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oh ini tadi ya, William Glasser, ahli yang menyatakan teori kontrol tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dalam pada seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap orang itu ini ya, kebaikan, lalu ketertiban. Kalau di Indonesia yang sekarang dirumuskan dalam satu profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan universal yang untuk anak-anak kita, yaitu pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Baik, jadi tadi kuncinya di sini, disiplin bukan dengan ketidaknyamanan, tetapi apa yang kita hargai ya. Saya akan masuk ke teori yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Dari teori kontrol yang telah kita ketahui pada awal tadi, kita tahu bahwa kontrol diri itu ada pada diri kita sendiri. Dan jika ada perilaku yang akan kita lakukan, itu asalnya dari motivasi eksternal atau ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya, dalam motivasi eksternal, mengapa kita melakukan sesuatu? Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, eksternal, karena kalau kita tidak melakukan sesuatu, ada resiko-resiko, ada hukuman yang akan kita peroleh. Lalu motivasi eksternal yang kedua, untuk
ya gitu, kalau nggak melaksanakan nanti gitu. Dan yang kedua, akan memperoleh sesuatu, entah memperoleh pujian karena rajin bekerja atau memperoleh imbalan yang lain. Nah, dari motivasi internal adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Ya, jadi motivasi internal itu karena misalnya saya bekerja rajin, misalnya datang pagi, semua dilakukan tepat waktu, pekerjaan tidak ada yang sampai kelendang. Itu ya karena dari diri saya sendiri, bukan karena dari orang lain. Dari motivasi intrinsik dalam diri kita, itulah yang nanti kita akan disebut sebagai manusia yang merdeka. Merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Sebenarnya ada lagi di bagian bawahnya, dan juga menghormati kemerdekaan orang lain. Jadi tidak hanya kita cakap memerintah diri sendiri, tetapi kita juga menjaga hubungan dan menjaga kemerdekaan orang lain. Nah, dari hukuman dan dalam budaya positif ya, biasanya kalau kita untuk menanamkan sifat disiplin yang kita ketahui tadi dengan cara apa? Hukuman dan penghargaan biasanya ya, untuk menanamkan budaya positif. Pada budaya positif kali ini yang tidak menggunakan hukuman, kita akan belajar dengan budaya positif disiplin tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Itu disebut restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini nanti yang akan menjadi tujuan kita dalam mengenal budaya positif, disiplin tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Papo Espero. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti akan ada skenario singkat. Jadi kami merekam video dengan anak-anak tentang praktek restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Dan 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Poin yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah keyakinan kelas. Jadi di pendidikan calon guru penggerak ini, kami kan sebagai siswa ya, sebagai pembelajar. Setiap kali akan memulai kelas, itu kami selalu membuat kesepakatan kelas. Jadi kita dalam belajar itu apa yang kita sepakati terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama hadir tepat waktu. Yang kedua, menghargai pendapat teman. Yang ketiga, membiarkan teman berbicara dulu saat menyampaikan pendapat. Dan banyak lagi. Nah, itu yang saya praktekkan juga di anak-anak. Pertama, membuat kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas. Jadi memang agak sulit ya, kalau untuk anak-anak kita memang agak sulit, tetapi tidak ada salahnya kita mencoba membuat anak-anak bersepakat bersama ya. Jadi karena kita ini kan membangun manusia, tidak mungkin seperti membangun candi dalam semalam sudah jadi. Kita bukan Bandung Bondowoso. Kita membangun manusia bisa prosesnya bertahun-tahun. Bahkan sempat saya sampaikan juga, Bu, saya mengajar di SLB, saya tidak tahu ini harus bagaimana, tetapi saya sendiri yang punya keyakinan bahwa apa yang saya ajarkan belum tentu akan diterima. Saat ini, besok, 1 tahun kemudian belum tentu anak-anak itu ingat. Tetapi nilai-nilai yang kita tanamkan suatu saat ketika anak-anak ingat dan melakukan itu sudah satu hasil, walaupun sedikit. Jadi ketika dulu ya Pak Zul, anak-anak lulus dan ternyata mereka bisa mandiri. Ada satu anak ya Pak, setiap hari membuat ini kecambah, lalu membawanya ke pasar. Loh, kita sebagai gurunya senang rasanya, karena ternyata nilai-nilai yang kita tanamkan, kemandirian, itu terus bisa diterapkan dalam kehidupan mereka setelah mereka lulus sekolah. Ini contoh waktu saya membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Ada mobil kita lihat sebentar ya. Jadi pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang bisa dilakukan. Nah ini yang saya rencanakan. Yang paling awal saya membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan yang kami buat bersama, datang tepat waktu, mengikuti upacara. Saya kabur. Nah, bagaimana caranya? Kalau di anak-anak SMA, SMP, SD mungkin mudah ya mengajak anak-anak itu membuat kesepakatan bersama. Nah terus di sini saya lewat cerita akhirnya. Jadi saya misalkan ada teman yang jatuh, ada teman yang butuh bantuan, apa yang kamu lakukan? Setuju nggak kalau waktu ada teman yang jatuh kita tolong? Atau bu guru lagi repot bawa buku banyak terus dibantu, setuju apa enggak? Ketika anak mengatakan setuju Bu, iya dibantu Bu. Nah itu sudah satu kesepakatan sederhana di dalam kelas kita. Ini saya pakai cerita ini. Lalu anak-anak menuliskannya, beberapa dibantu, lalu kita membuat kesepakatan kelas. Saling menghormati, membantu teman, kata-kata yang baik. Karena ada satu anak yang sukanya itu ini, protes terus. Temannya apa sedikit diprotes, apa sedikit diprotes. Nah itu berkata-kata yang baik. Seperti itu. Dari keyakinan kelas itu nanti dari kesepakatan kelas itu nanti kita akan membentuk satu keyakinan yang lebih luas, yang lebih kuat. Nah ini ada di sini peraturan kelas, lalu keyakinan kelas. Dari peraturan-peraturan itu maksudnya dari kesepakatan bersama ya, kita membentuk satu keyakinan. Dari keyakinan kelas akan membentuk satu lingkungan positif dan lebih luas lagi jika dilakukan secara terus-menerus dalam lingkup yang lebih luas yaitu di sekolah, kita akan mendapatkan satu budaya positif. Nah ini kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, yang sederhana-sederhana tetapi bisa dilakukan anak-anak. Kami murid yang peduli dengan teman-teman, seperti itu. Nah, pada peraturan itu tadi sifatnya bedanya kesepakatan atau peraturan kelas
dengan keyakinan kelas di sini ya. Kalau peraturan lebih pada tindakannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Untuk keyakinan kita ambil yang lebih luas, yang lebih yang sebagai sebuah nilai yang kita yakini bersama. Selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah nilai tanggung jawab, keyakinan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain. Demikian, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi yang seperti saya sampaikan tadi. Coba ya Bapak Ibu Guru ya, ada beberapa ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Soal jawabannya. Tidak ada jawabannya. Hukuman ya, karena itu menimbulkan perasaan yang tidak nyaman ke anak-anak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga hukuman. Push up 15 kali hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret itu termasuk konsekuensi ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga merupakan konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan, membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Resikonya anak membenci kedisiplinan. Hukuman merupakan paksaan dan mendorong anak menyakiti diri sendiri. Lalu hukuman itu juga bisa menjadikan konsep diri yang buruk. Anak, nah ini bahaya ini. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ya, karena ini saya sendiri juga sudah sering anak saya. Jadi kalau ada salah dia diam aja. Enggak. Ditanya, ayo yang jujur. Enggak. Tapi endaknya itu karo mingkem. Enggak. Menyembunyikan kesalahan. Marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, ada stimulus, ada tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak atau dibuat tidak nyaman. Restitusi akan disampaikan oleh Pak Dias. Jadi ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang akan kita pelajari bersama, karena ini merupakan penanaman budaya positif yang baru ya, tetapi saya yang baru dengar, yang baru tahu. Nanti akan disampaikan Pak Dias. Monggo Pak Dias, terima kasih. Baik Bu Dewi, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah memberi kesempatan kepada Bu Dewi dan saya untuk mendiseminasikan modul budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Ibu tentang 5 kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu ada sedikit gangguan. Jadi Bapak Ibu saya akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalnya jika kita menginginkan sesuatu, kita mendapatkannya, berarti sebetulnya kita sudah memenuhi kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Untuk lebih jelasnya kita lihat ya. Ini Bapak Ibu ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan. Ini yang pertama ya, kebutuhan bertahan hidup ya. Setiap orang ketika ditanya apa kebutuhanmu, pada umumnya mereka akan menjawab ya, pertama makan, minum, terus kesehatan, rumah, dan rasa aman. Yang kedua Bapak Ibu ya, kebutuhan kasih sayang. Contohnya rasa menyayangi dan disayangi. Yang kedua, memberi dan menerima perhatian. Selanjutnya, perasaan diterima di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terus yang terakhir, rasa menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga Bapak Ibu, kebutuhan penguasaan. Ini contohnya Bapak Ibu ya, diakui prestasi dan kemampuannya, didengarkan dan merasa berharga, dihormati dan dipercayai, ingin menjadi pemimpin. Ini sekarang yang keempat Bapak Ibu, kebutuhan akan kesenangan. Ini bermain Bapak Ibu ya. Terus contoh lain, iseng, menjahili teman, terus suka bercanda, melucu, terus menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak melakukan sesuatu dengan cara dipaksa, diperintah, itu anak tidak akan menemukan kesenangannya Bapak Ibu. Terus yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan akan kebebasan. Ini mandiri, terus contohnya memiliki pilihan, tidak dikekang orang lain, dan suka mencoba-coba. Ini ada kasus Bapak Ibu. Ini Ibu Wiwi, guru kelas 6C di SLB Negeri 2 Kota Blitar, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Rangga. Beberapa anak di kelas 6C telah datang padanya dan mengeluhkan Rangga yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wiwi, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rangga melakukan hal itu? Ini terkait dengan kebutuhan dasar manusia yang namanya Rangga ya. Ketika kita menerapkan budaya positif dan mengetahui ada anak yang melakukan kesalahan, sebaiknya kita tidak tidak memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anak. Misalnya ini
di sini Rangga ya, Bapak Ibu. Kita analisis jawabannya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ketika ditanya Bu Wiwi ya, Rangga menjawab, saya mengambil bekal teman karena saya lapar dan orang tua saya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rangga adalah apa Bapak Ibu? Itu adalah bertahan hidup. Karena Rangga merasa lapar, terus Rangga berusaha mencari makanan. Tapi caranya kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Maka apa yang harus dilakukan oleh guru Bapak Ibu? Guru akan apa? Akan memberitahu orang tua supaya Rangga dibawakan bekal makan siang. Jika kebutuhan bertahan hidup Rangga terpenuhi dengan dibawakan bekal, maka Rangga tidak akan mengambil bekal makan siang temannya. Terus jawaban yang kedua Bapak Ibu, Rangga merasa senang guru dan temannya jadi memperhatikan dia. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ketika teman Rangga yang bekerja diambil itu melapor ke guru, maka guru itu akan memberitahu orang tua Rangga supaya memperhatikan Rangga. Terus yang ketiga Bapak Ibu ya, Rangga merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Rangga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan Bapak Ibu ya. Ini di kelas saya itu ada murid namanya Wildan. Wildan itu anaknya merasa paling tua, soalnya senior, soalnya kelas SMA kelas 10, dan Wildan juga merasa merasa paling pintar di antara teman-temannya, sudah bisa membaca, menulis, berhitung. Ya, kemampuannya sudah di atas teman-teman lainnya. Maka yang saya lakukan agar Wildan itu dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam hal kekuasaan, pengakuan atas kemampuannya, maka Wildan saya tunjuk itu ketika tunjuk menjadi pemimpin berdoa sebelum dan ketika pulang sekolah. Selain itu Wildan saya tunjuk untuk memimpin teman-temannya dalam melaksanakan kegiatan vokasi mencuci motor. Wildan saya lepas, semua sudah saya serahkan kepada Wildan. Wildan saya minta untuk memimpin teman-temannya mencuci motor dari awal sampai selesai. Itu Bapak Ibu. Terus jawaban keempat Bapak Ibu ya, Rangga merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Rangga adalah kebutuhan akan kebebasan ya. Kebebasan. Apa yang dilakukan guru Bapak Ibu? Dalam hal ini guru
memberitahu orang tua agar membawakan Rangga itu bekal makanan yang berbeda setiap hari ya. Kalau seumpama ibunya tidak bisa, mungkin karena keterbatasan ekonomi, nanti bisa bertukar lauk dengan teman satu kelasnya. Itu Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, jawaban kelima Bapak Ibu ya, Rangga iseng saja dan dia menikmati ekspresi pada teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Menurut maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Rangga adalah kebutuhan akan kesenangannya. Maka yang dilakukan guru apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, guru sebaiknya memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Salah satunya adalah pembelajaran yang belajar sambil bermain. Ketika anak-anak merasa senang, maka tidak ada kesempatan bagi Rangga untuk mengganggu teman-temannya. Itu Bapak Ibu ya. Ini studi kasus menganalisa kebutuhan anak. Yang pertama, Wildan terlambat sekolah karena membantu ibu berjualan di pasar. Ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi apa Bapak Ibu? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Ya, ini yang kebutuhan dasar yang kedua adalah bertahan hidup. Kenapa? Karena Wildan harus membantu ibunya mencari uang. Uang itu nanti digunakan Wildan untuk apa? Membeli makanan dan minuman. Itu Bapak Ibu ya. Yang kedua sekarang, aku hebat kan bisa buat bu guru kejar aku. Apa Bapak Ibu kebutuhan dasar yang dasar manusia yang harus penuhi ini? Ya Bu, betul Bu. Penguasaan ya, anak itu merasa hebat, penguasaan ya. Nomor 3 Bapak Ibu ya, aku bosan belajar mewarnai terus-menerus di dalam kelas. Apa Bapak Ibu kebutuhan dasar? Ya, benar Pak Sur ya, kebebasan ya, karena anak itu tidak hanya belajar mewarnai saja ya, anak itu juga butuh belajar membaca, belajar menulis, juga belajar berhitung, juga begitu Bapak Ibu ya. Terus yang keempat Bapak Ibu, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Itu apa Bapak Ibu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi? Ya maksud kesenangan ya. Ketika anak belajar sambil bersenandung, anak merasa senang, begitu. Karena yang terakhir, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru.
kebutuhan dasar apa Bapak Ibu yang harus dipenuhi? Ya, kasih sayang, benar ya, benar Bu Wiwi. Ya, kebutuhan dasar yang harus dipenuhi adalah kasih sayang. Ini butuh perhatian. Makanya Bapak Ibu kalau di kelas kita sebagai guru harus selalu memberikan perhatian kepada anak-anak. Misalnya kalau di kelas ada anak yang tasnya baru, gitu. Kalau anak diperhatikan, anak akan merasa senang, karena merasa diperhatikan, dan kebutuhan dasar kasih sayang anak di kelas, di sekolah akan terpenuhi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini dapat diterapkan oleh guru maupun orang tua. Tapi di sini 5 posisi kontrol ini penerapannya diterapkan oleh guru Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum ya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman verbal atau fisik ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas gitu. Kamu selalu salah, selalu pasti selalu yang terakhir. Ini yang bentuk verbal. Kalau yang bentuk ya Bapak Ibu, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Ciri khas penghukum adalah nada tinggi, bahasa tubuh, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Misalnya terlambat ini kasus anak yang terlambat datang ke sekolah. Ini bentuk verbalnya ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ini bentuk verbal. Nah, kalau bentuk fisik, guru yang dengan posisi kontrol akan menyuruh anak untuk kamu berdiri di depan sampai waktu istirahat. Begitu Bapak Ibu. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol penghukum adalah kemungkinan murid marah dan mendendam ya. Terus posisi kontrol yang kedua Bapak Ibu adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini guru bersuara lembut. Membuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini Bapak Ibu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ini ketika anak terlambat datang ke sekolah, guru menerapkan posisi kontrol membuat rasa bersalah, maka guru akan berkata, nak kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol membuat rasa
adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Yang ketiga, ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif atau negatif. Posisi di sini berupa hubungan yang terjalin baik antara guru dengan murid. Contoh, guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman, guru akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Begitu ya. Ini juga kasusnya sama ya. Ini ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, guru yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman akan berkata, "Nak, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk sana, nanti bapak bantu kamu." Nih, begitu bapak ibu ya. Ini sekarang posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Pemantau di sini mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi, menggunakan penghitungan, catatan, data, terus dapat memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid. Pada posisi pemantau ini guru akan berkata, ini ciri-cirinya ini ada konsekuensi, begitu bapak ibu ya. Sanksi atau konsekuensinya apa? Ketika murid melakukan kesalahan, misalnya terlambat sekolah, guru akan berkata konsekuensinya apa? Begitu bapak ibu. Ini misalnya kamu terlambat 15 menit, apa konsekuensinya? Maka konsekuensinya bisa anak waktu istirahat mengerjakan tugas atau pulang karena terlambat 15 menit, maka anak itu pulangnya harus mundur 15 menit juga. Begitu bapak ibu. Yang terakhir bapak ibu, posisi kontrol. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Kita perlu mengacu kepada institusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya. Pada posisi manajer, guru akan berkata apa yang kita yakini. Maksudnya apa yang kita yakini ini adalah keyakinan kelas yang sudah dibuat. Keyakinan kelas yang sudah dibuat murid bersama guru di kelas. Terus apa yang kamu bersedia memperbaikinya? Terus apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya ini
murid datang terlambat ya, hasilnya sama. Nah, sekarang jam berapa? Jam 7.30 Pak. Ya, jadi kamu terlambat. Kenapa terlambat? Ya. Ya, saya lupa menyetel jam alarm sehingga bangun kesiangan. Baik, apa yang kamu lakukan agar bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu? Setelah pulang sekolah nanti saya akan menyetel jam alarm. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Seperti itu Bapak Ibu, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini Bapak Ibu, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini maksudnya ketika anak melakukan kesalahan, guru bersama murid tadi menyelesaikan masalah di tempat lain. Tapi setelah masalahnya dapat diselesaikan, maka anak tadi dikembalikan ke kelasnya, ke kelompoknya. Begitu Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai guru. Nah ini selama Bapak Ibu mengajar ini, Bapak Ibu berada di posisi mana? Apakah di posisi pendukung, membuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau atau manajer Bapak Ibu? Ya, posisi kontrolnya seorang guru yang ini adalah posisi guru sebagai manajer ya. Nah, dengan dimana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri ya. Mereka merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Nah, Bapak Ibu, sekarang yang terakhir Bapak Ibu ya, ini masalah materi segitiga restitusi ya. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya sendiri setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Kenapa dinamakan segitiga restitusi? Karena terdapat tiga sisi, ya, tiga sisi langkah-langkah segitiga restitusi. Ya. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Langkah kedua, validasi kebutuhan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah pertama, menstabilkan identitas.
Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin anak menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Berbuat salah itu tidak apa-apa itu bukan berarti kita setuju kalau anak itu berbuat salah, tapi tujuannya untuk menggali lebih dalam mengapa anak itu melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus dan langkah kedua Bapak Ibu ya, validasi tindakan yang salah. Ya, ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ya, Bapak Ibu, langkah ini adalah cirinya adalah kita mencari tahu alasan kenapa anak itu melakukan kesalahan. Begitu Bapak Ibu. Kuncinya itu kita mencari tahu alasan kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Begitu intinya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini menghubungkan keyakinan murid dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu Bapak Ibu ya. Langkah-langkah segitiga diskusi. Mungkin Bapak Ibu masih gambiang ya, masih belum begitu jelas ya Bapak ya. Untuk itu Bapak Ibu bisa melihat video ini ya Bapak Ibu. Biar Bapak Ibu mempunyai gambaran bagaimana langkah-langkah restitusi di kelas Bapak Ibu ya. Ini sudah ini menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan membuang sampah sembarangan, itu guru tidak langsung memberi hukuman, tapi guru melakukan tanggung jawab kepada anak agar karena ketika anak melakukan kesalahan dan ketahuan guru, maka anak itu emosi. Ketika emosi, kerja otak itu menjadi tidak rasional gitu. Kebersihan kelas bersama. Di mana kita harus membuang bungkus jajan atau apa lainnya. Di mana Bapak? Ya. Lalu apa yang sebaiknya? Ini keyakinan kelas yang dilanggar. Novel ini adalah menjaga kebersihan kelas begitu. Lakukan sekarang buang bekerjamu di tempat sampah. Dan ingat mulai besok kamu buang bungkus jajan atau sampah lainnya di tempat sampah. Kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Iya,
institusi yang sudah saya terapkan di kelas. Ini yang kedua Bapak Ibu ya. Bukan. Sekarang hari apa ya? Ini hari Kalau hari Kamis, anak-anak memakai seragam apa? Loh, hari ini kamu kok memakai seragam pramuka? Pak, karena tindakannya masih kotor, belum cuci. Iya, benar atau salah? Hari Kamis kamu memakai seragam pramuka. Salah, Pak. ini Mas Wildan ini melanggar keyakinan kelas disiplin memakai baju seragam. Kelas kita tentang disiplin menggunakan seragam sekolah. Ingat, Pak, saya akan disiplin memakai seragam sekolah. Benar. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Mulai hari ini saya akan mencuci seragam sekolah saya yang kotor. Iya, bagus. Kalau seragam sekolahmu kotor, segera dicuci ya. Bapak yakin Wildan bisa menjadi lebih baik lagi. Itu tadi Bapak Ibu ya, dua contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas. Bagaimana Bapak Ibu, apa sudah mengerti, sudah paham Bapak Ibu ya? Dan setidaknya Bapak Ibu mempunyai gambaran seperti itu ya. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru tidak langsung menghukum, memberi hukuman kepada murid, kepada anak ya. Kita menstabilkan identitas anak dulu ya. Kita membuat anak tenang dulu. Kita ajak omongan sampai anak tenang. Ketika anak sudah tenang, dilanjutkan dengan menanyakan kenapa anak melakukan kesalahan itu yang melanggar keyakinan kelas ya. Terus setelah itu dihubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat itu. Ini Bapak Ibu contoh budaya positif di kelas dan di sekolah ya yang guru ya. Gambaran lah Bapak Ibu ya, selama 10 tahun saya mengajar itu anak Bapak Ibu ya, saya itu hanya siswa itu duduk diam mendengarkan, dikasih tugas. Nah, satu anak mengerjakan tugas seperti itu Bapak Ibu. Ini budaya positif 5 pembiasaan 5S Bapak Ibu. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Ini merupakan pembiasaan Bapak Ibu, pembiasaan budaya positif ya. Pendidikan bacaan Pancasila. Ini adalah budaya positif yang sudah berjalan
berjalan di sekolah dengan baik. Ini juga merupakan budaya positif sekolah, berdoa sebelum pelajaran dimulai. Tujuannya untuk agar anak-anak mempunyai karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Bapak Ibu, setelah selama 10 tahun saya cuma belajar dalam pembelajaran saya hanya anak duduk diam mengerjakan tugas ya begitu. Tapi setelah saya mendapat ilmu dari guru penggerak, saya mencoba untuk anak-anak belajar kelompok, tapi sederhana sekali dengan cara dengan menggunakan media papan pelanggan dan gambar. Ini refleksi Bapak Ibu. Ini setelah pembelajaran terus guru melakukan refleksi. Masih sederhana saja refleksinya karena mengingat anak kita adalah kebutuhan khusus. Ini pembiasaan berwudu sebelum sholat zuhur berjamaah ya. Ini kebiasaan membersihkan kelas sebelum pulang sekolah, piket Bapak Ibu. Meskipun di sekolah kita sudah ada tenaga kebersihan, tapi saya tetap berusaha agar anak-anak itu melaksanakan piket. Tujuannya agar anak-anak itu bisa mandiri dalam hal membersihkan kelas, misalnya menyapu. Nah, ini Pak Nijam memberikan testimoni ya. Begitu Bapak Ibu ya, contoh budaya positif yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu. Itu tadi adalah beberapa ilmu dari Bu Eni dan saya setelah mengikuti program guru penggerak ya. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu. Jadi sebelum acara ini diakhiri oleh Bu Eni ya. Baik Bapak Ibu, menjelang akhir dari kegiatan kita, saya akan mencoba
Jadi diawali dari teori kontrol. Kontrol ada dalam diri pribadi. Siapapun tidak bisa mengontrolnya. Mungkin kita bisa memaksa tingkah laku anak dengan memberikan paksaan berupa hukuman atau suap, berupa imbalan dan penghargaan, ujian. Tetapi keyakinan akan nilai-nilai kebajikan, keyakinan untuk bergerak itu ada di tangan mereka sendiri. Kita tidak akan pernah bisa walaupun kita sebagai gurunya. Karena itulah kita menuntun murid untuk mengenali dan menguatkan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Bersama-sama membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Jadi kenapa harus bersepakat bersama? Karena itu yang keluar dari diri anak, bukan dari kita. Bukan kita yang memberi, bukan kita yang menyuruh, tetapi itu yang ditemukan dan dikenali anak-anak dari dirinya sendiri. Dalam membangun budaya positif, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang ya. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran, latar belakang apa yang mereka hadapi, yang mereka alami sehingga mereka melakukan hal tersebut. Itu bisa dibantu dengan berdasarkan 5 kebutuhan utama ya. Jadi ada satu kasus tadi dari Pak Dian, tetapi kita menganalisanya dari 5 kebutuhan. Dari latar belakang pemenuhan kebutuhan itu kita akan bisa membantu murid untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dalam penerapan disiplin positif, idealnya guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer yang akan membantu murid mengenali masalah dan mencari solusi bersama melalui segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada ujian, tidak ada hadiah atau imbalan dalam penerapan budaya positif atau disiplin positif ya. Disiplin positif yang nantinya akan menjadi budaya positif. Jadi anak-anak melakukan disiplin karena mereka itu yakin, mereka menemukan bahwa hal-hal yang mereka lakukan itu adalah nilai kebajikan yang akan menjadikan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, dan juga menghormati kemerdekaan orang lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kami doakan semoga ilmu yang baru kami terima dan juga sekarang setelah diterima Bapak Ibu akan menjadi manfaat tidak hanya untuk murid-murid di sekolah tetapi juga untuk anak-anak kita. Karena saya mengutip dari ini ya, dari Ki Hajar Dewantoro bahwa mendidik anak itulah mendidik rakyat. Jadi sebesar itu tanggung jawab kita. Tidak hanya mendidik anak atau murid, tetapi kita sedang mendidik suatu bangsa. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.